Kalau begitu Mas Adi, saya mulai dulu dari Anda. Sebetulnya Bahlil Lahadalia itu kan lebih dikenal sebagai pembantunya presiden ya. Tapi kenapa nama Bahlil yang paling nyaring terdengar sebagai calon terkuat pengganti Erlangga di posisi Ketua Umum Golkar? Ya, saya kira memang ini kan sesuai dengan bocoran yang sudah dikonsumsi oleh publik secara umum. Bahwa kalau ada pergantian Ketua Umum Golkar dari Pak Erlangga, maka skenarionya itu PLT-nya itu Pak AGK, dan itu terjadi. Tinggal nunggu setelah Pak AGK jadi PLT, ketumnya yang paling kuat adalah Pak Bahlil dan bisa jadi calon tunggal. Nah, nanti kita tunggu apa betul bahwa dalam Munas Golkar yang katanya akan dilaksanakan tanggal 20, Pak Bahlil lah yang kemudian akan dideklarasikan secara terbuka dan nyaris tanpa ada perlawanan apapun. Kenapa Bahlil? Wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu persis ya. Tapi yang jelas memang pengkondisian di internal Golkar ini saya kira luar biasa. Ini bukan Golkar yang sering kita dengar sejak dahulu kala. Biasanya pergantian Ketua Umum Golkar ini selalu melewati satu proses yang cukup luar biasa ya. Ada kegaduhan, ada gonjang-ganjing dan bahkan sangat brutal. Rivalitas internalnya cukup terbuka. Dulu misalnya kita tahu pertarungan antara Akbar Tanjung dengan Pak JK. Setelah itu pertarungan antara Abu Rizal Bakri dengan yang lain seperti Pak Surya Paloh dan seterusnya dan seterusnya. Hari ini suksesi pemilihan Ketua Umum Golkar ini senyap. Ini bukan Golkar ini. Ini rasa-rasanya partai yang baru lahir di mana semua instrumen politiknya tegak lurus pada satu kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu saya di berbagai kesempatan saya selalu mengatakan pasti ada kekuatan besar yang cukup luar biasa yang melampaui Golkar, yang melampaui Erlangga Hartarto sehingga dinamika internal Golkar ini sunyi dan senap. Kenapa Pak Bahlil? Saya kira tanda-tanda alamnya sudah kelihatan, Dilvia. Semua elit-elit Golkar per hari ini dulu memang agak sedikit resisten ngasih catatan bahwa Bahlil misalnya dipersoalkan bahwa belum tentu memenuhi kriteria dan syarat untuk nyalon soal kepengurusannya. Tapi belakangan ini elit-elit Golkar mengatakan bahwa per hari ini hanya Pak Bahlil yang paling mungkin untuk menjadi ketua umum. Ini yang kemudian kita lihat ini bukan Golkar. Kalau ini terjadi pada partai-partai yang nggak lolos ke parlemen, mungkin ini akan rasional. Sekelas PKB aja bisa gaduh ini kalau soal untuk urusan ketua umum, makanya dipercepat ya nggak Mbak? Takut terjadi seperti partai sebelumnya. Mas Adi sempat bilang ada pengkondisian. Pengkondisian oleh siapa? Ya bisa panggilnya di internal partai ataupun di luar eksternal partai. Karena nama-nama yang beredar soal kemungkinan yang masuk struktur komposisi di Golkar itu ada internal, ada eksternal. Yang ditampilkan oleh Zilvia kan ada pihak eksternal ini. Jadi hal-hal yang semacam ini yang dikonsumsi oleh publik selama 3 bulan. Belakangan ini yang kemudian bisa menjelaskan betapa bahwa suksesi pergantian dari Erlangga Hartarto ke calon ketua umum yang baru ini relatif kondusif. Karena ada pihak eksternal yang diyakini cukup powerful posisinya dan membuat partai-partai besar seperti Golkar ini nyaris tidak punya opsi-opsi lain selain nama Pak Bahlil yang kemudian mengerucut, menguat dan tinggal nunggu waktu sebenarnya untuk diumumkan. Dan pas sekali aktor utama kita pada malam hari ini